Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Patrialis Akbar, kita akan tanyakan langsung dengan juru bicara KPK, ada Febri Diansyah. Mas Febri, selamat sore. Mas Febri, selamat sore. Kedengaran, Mas? Halo? Halo, Mas Febri. Ya. Baik, Mas Febri, kita sudah on air. Mas Febri, apa yang bisa Anda jelaskan berkaitan dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Hakim MK Patrialis Akbar? Ya, terima kasih. Jadi sampai dengan saat ini kami belum menyebutkan nama ataupun inisial, tapi kita membenarkan bahwa memang benar ada operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK sejak kemarin. Jadi ada 11 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut dari berbagai latar belakang. Ada penyelenggara negara dan ada juga pengendali perusahaan dan karyawan termasuk supir. Jadi kita mengamankan 11 orang. Nanti kami akan umumkan dari 11 orang tersebut status lebih lanjut seperti apa. Karena kita telah melakukan pemeriksaan secara intensif setelah OTT itu kita lakukan. Nah, indikasi yang kita temukan adalah ada dugaan pemberian hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara terkait dengan pengujian atau judicial review undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang terus kita gali dalam pemeriksaan secara intensif setelah OTT dilakukan tersebut. Ya, Mas Febri, dalam kasus apa uji materinya yang diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan ini? Kami akan sampaikan nanti, itu pengajuannya sekitar tahun 2015 ya, tahun perkaranya yang masih proses sampai dengan hari ini. Nah, itu akan kita sampaikan nanti dalam konferensi pers secara lebih rinci. Itu undang-undang apa yang diuji, pasal berapa yang diuji, perkembangannya sejauh mana, kita mengamankan apa saja dalam proses OTT tersebut, termasuk nanti status dari 11 orang itu seperti apa. Apakah ada jumlah uang yang mungkin ditemukan oleh KPK dalam kasus ini, Mas Febri? Ya, itu juga termasuk yang akan kita sampaikan berikutnya, karena memang indikasi pemberian hadiah atau janji tersebut tentu berjumlah dalam jumlah tertentu atau sejumlah uang. Nah, itu yang akan kita sampaikan pada saat konferensi pers. Jadi secara umum, konstruksi dari perkara yang kita lakukan OTT ini adalah indikasi pemberian suap atau hadiah atau janji terhadap penyelenggara negara. Tentu pihak-pihak yang berada dalam salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di antara 11 orang tadi ada berapa banyak yang termasuk dalam penyelenggara negara, Mas Febri? Ada 1 orang penyelenggara negara. Oke, lalu kemudian 10 orangnya bisa dijabarkan kembali, Mas Febri, siapa saja? Jadi 1 orang penyelenggara negara dan kemudian sisanya tentu pihak swasta ya. Pihak swasta di sini termasuk juga di sana ada pegawai, ada karyawan, dan ada pengendali perusahaan. Baik, Mas Febri, kalau memang ini belum diumumkan secara resmi ya, tapi kemudian kan sudah tersebar di media bahwa ini terjadi di tubuh MK. Nih, mungkin KPK punya analisa sendiri kenapa kasus ini kembali terjadi di tubuh MK, Mas Febri? Kalau bicara soal Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya diproses oleh KPK adalah suap terkait dengan sengketa pemilu kada. Jadi agak berbeda dengan saat ini ketika kita melakukan operasi tangkap tangan terkait dengan pengujian undang-undang. Memang Mahkamah Konstitusi itu memiliki jumlah kewenangan, baik pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian sengketa partai politik, termasuk juga sengketa pemilu kada sampai pada terkait dengan pemberhentian wakil presiden dan wakil presiden misalnya. Ada sejumlah kewenangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, saat ini kami sedang menangani perkara
indikasi pemberian hadiah atau janji tersebut terkait dengan judicial review atau pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi. Baik, Mas Suri, kita nantikan nanti pengumuman resmi gitu ya dari KPK nanti akan dilakukan pada pukul berapa, Mas Febri? Sekitar pukul 7 malam. Oke. Kami sampaikan. Baik, Mas Suri, terima kasih atas informasinya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Kita kembali lanjutkan dialog. Mas Agus, ini kan berarti ada 11 orang sudah dikonfirmasi ya yang ditangkap oleh KPK, satu penyelenggara negara dan kemudian ada dari sisi supir, pengusaha dan ini pihak swasta. Ini kan berarti kemudian menguatkan dugaan bahwa tidak mungkin dilakukan sendiri begitu ya? Ya, bisa jadi itu memang tidak dilakukan sendiri. Tapi kita kan belum jelas nih, belum jelas penyelenggara negaranya apakah yang dimaksud di situ adalah Pak Patrialis Akbar begitu ya? Akbar sendiri atau memang ada yang lain gitu. Oke. Sudah termasuk, mungkin sudah include. Nah di luar itu kan ada swasta. Nah di luar swasta ini bisa jadi apakah ada operator lain gitu. Operator maksud saya apakah ini adalah penghubung yang menjadi jembatan menjembatani Patrialis Akbar, apakah dia adalah orang dari Patrialis Akbar atau bukan, kita belum tahu gitu. Tapi memang saya sih curiga gini, ini ngapain ya sendiri di situ, sedangkan yang lain kan lagi raker gitu, lagi raker di puncak gitu. Nah, apakah memang ini inisiatif sendiri atau ada yang lain kita belum tahu juga. Tapi kalau dari orang-orang yang tertangkap ini ada pengusaha, berarti memang ada indikasi. Dan nggak mungkin lagi mengelak lagi begitu ya kalau misalnya memang betul Patrialis Akbar begitu ya? Iya, jadi ya kita lihat aja lah nanti biar kita tidak terlalu lebar berspekulasi. Tapi mungkin nggak sih kalau misalnya ini merupakan kejadian pertama gitu ya? Maksudnya tersangka penerima suap ini pertama kali melakukan? Maksudnya pertama kali melakukan ini merupakan kasus pertama, maksudnya ada beberapa kemungkinan bahwa dia juga pernah menerima suap dari kasus-kasus yang lain. Itu yang nantinya mungkin bisa dikembangkan oleh KPK ketika melihat dari catatan kekayaan dari Pak Patrialis Akbar gitu. KPK mungkin nanti akan melibatkan PPATK untuk menelusuri aset gitu ya. Nanti baru akan terlihat apakah dia bisa membuktikan bahwa aset dan kekayaan yang dimiliki itu sesuai dengan profil pekerjaannya selama ini atau tidak. Nah, nanti menurut saya akan menarik ketika ditarik ke belakang gitu ya. Dia pernah menjadi menteri gitu. Pada saat itu laporan kekayaan sesuai atau tidak dengan yang dilaporkan ke KPK gitu. Dan waktu itu menterinya Menteri Hukum dan HAM pula begitu ya. Menurut saya jabatan-jabatannya sangat strategis dan punya kewenangan yang luar biasa gitu. Terutama terkait dengan Menkumham gitu ya. Dia seorang eksekutif, dia punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi ini bisa diberikan remisi atau tidak gitu kan. Ini kan ada kewenangan di Kumham. Oke, baik. Patut ya kita mencurigai seperti itu ya. Saya pikir kita harus curiga. Oke, baik Mas Agus, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Perang Talk akan segera kembali.